Oke Pak, sudah. Ya ini ceding enggak masuk. Apa Pak? Saya jelaskan untuk Smart BK AI ini adalah rekomendasi untuk jurusan dari kelas 10, kelas 11 sampai 12 ya. Jadi kelas 10 ini adalah penjurusan ke eksplorasi minat, pilihan mata pelajaran, dan roadmap untuk masuk jalur impian. Jadi kalau kelas 10 itu awal, jadi dia pingin apa itu masih bisa diarahkan oleh guru BK atau psikolog nantinya. Tapi kalau udah kelas 11, ini adalah monitoring kecocokan jalur, gap akademik, dan penguatan portofolio. Jadi kalau dari kelas 11 ini kan dia sudah dijuruskan nih, masuk ke kayak sekarang apa, kimia, fisika, apa gitu ya. Kalau dulu kan A1, A2, gitu kan, A3. Nah, pada saat di kelas 11 ini, nanti sensor atau smart BK ini tetap ada tesnya untuk menguatkan portofolio, menguatkan kemampuannya lah istilahnya. Kamu suka apa? Nah, itu kan akhirnya kan ada indikator. Kamu berarti harus belajar ini agak apa. Nah, ini yang kelas 12 ini rekomendasi prodi kalau misalnya mau kuliah kan. Cocoknya di kampus apa, jurusan apa. Itu ada di step ringkasan kelas yang kelas 12. Nah, tes itu ada ya kayak tes. Misalnya ini aku udah buat dummy, data dummy. Tes itu ada tes minat untuk mengukur kecenderungan minatnya siswa ya, secara realistik, investigatif, artistik, seni, sosial, enterprising, konvensional. Jadi ini tes minat, Riasek ini tes minat. Jadi bukan hanya sekedar tes akademik ya. Nanti salah satu poin adalah tes akademik. Yang pertama adalah Riasek, kedua adalah tes psikologi ringkas Big Five. Jadi untuk diagnosa klinis kecenderungan kayak ke apa, kesehatan mental, tekanan. Tes gaya belajar, senengnya belajar secara visual, auditori itu pakai mendengarkan. Kalau kinestetik ya dia seneng belajar sambil gerak, ngapain gitu, mainan bermain sambil bermain. Tes akademik ya biasa kayak sekarang TKA itu tes akademiknya. Isinya seperti apa? Ini saya tunjukkan isinya. Kalau tes minat itu ada kuesioner. Kuesioner ini bisa random, nanti sesuai kondisi, jadi bisa tidak sama setiap anak atau dibikin sama juga bisa. Jadi kayak gini, saya senang praktek langsung, membuat, memperbaiki atau mencoba alat. Nah, variabel jawaban-jawaban ini sudah ada poin-poinnya, jadi AI sudah bisa menganalisa dari jawaban-jawaban ini. Saya suka membuat karya kreatif, saya senang mengekspresikan ide dan cara unik, komunikatif, macam-macam. Nah, ini ada poin-poin yang diisi. Nanti tinggal simpan hasil tes. Ini dia sudah tes ini. Makanya ada tulisan ulangi tes. Tes psikologi. Nah, ini mencoba ide, teknologi, pengalaman baru, pelajari topik baru di luar pelajaran wajib, kreatif, mampu membuat rencana, dan termasuk nanti mungkin secara klinis ya, lebih ke psikologi mental nanti pertanyaan. Saya mudah panik atau apa. Tes gaya belajar, saya lebih cepat paham jika melihat gambar. Jadi dia lebih senang secara visual, mungkin lihat YouTube atau apa gitu kan. Ada anak yang senang mencatat dengan warna tabel yang pakai zaman dulu itu stabilo ya kan. Terus mengingat posisi tulisan, gambar. Ada orang yang senang mengingat-ingat posisi. Ada juga yang suka belajar secara infografis, harus ada slide, ada flowchart gitu kan, baru dia paham. Ada yang senang mendengarkan guru, ada yang senang berdiskusi, macam-macam. Itu salah satu poin untuk melihat minat dan jurusan apa yang cocok buat dia. Nah, yang terakhir adalah tes akademik. Kalau tes akademik ini sambung koneksinya, selain dibuatkan tes baru, bisa juga ngambil dari LMS. Kalau misalnya kita membuatkan langsung juga dari LMS, atau kita connect ke API-nya LMS mereka, misalnya Petal udah punya nih LMS. Ya udah kita minta dibuatkan API-nya yang nanti connect ke apa namanya
tes akademik kita, Smart BKAI kita, nanti otomatis nilai-nilai ini akan jadi salah satu penilaian, salah satu unsur penilaian. Atau kita juga bisa membuat tes baru untuk dia. Nah, tes baru ini bisa sesuai jurusannya atau sesuai sekolahnya ya. Kalau yang cocok memang pakai LMS. Nah, nanti rekomendasi AI kita tunjukkan kayak gini. Siswa mana? Ini ada dua ini yang sudah aku buatkan rekomendasi, Jonathan, Andrew, yang mungkin yang lain ini Clarissa misalnya ya. Kita generate rekomendasi. Ini AI-nya masih muter, mungkin nanti tak kasih animasi pada saat generate ada gambar on process gitu ya. Biar jadi di situ ada nah ini keluarkan Clarissa ini cocoknya skor jurusan IPS-nya tinggi, IPA-nya agak lebih rendah, bahasanya sangat tinggi, bisnis. Nah, seperti apa dengan kondisi poin-poin ini? Dia cocoknya di mana? Roadmap-nya dia suka eksplorasi dan persiapan memilih mata pelajaran seperti apa targetnya ya bahasa karena dia bahasanya sangat tinggi nilainya. Nah, seperti ini. Ilmu komunikasinya 97%, dia cocoknya di ilmu komunikasi karena bahasanya tinggi, desain komunikasi visual, hubungan internasional, psikologi, keguruan, akuntansi, manajemen, sistem informatika. Ini pilihan terakhir ya. Tapi yang paling cocok dia adalah di ilmu komunikasi. Di mana aja universitas yang cocok? Petra, Ciputra, Binus, Airlangga, UI, pokoknya yang IPS. Mungkin ITS adalah pilihan terakhir kalau dia milihnya adalah desain komunikasi visual, TKV. Ya. Nah, seperti itu. Jadi dari poin-poin itu, AI bisa langsung analisa, bisa nge-guide mahasiswa cocoknya di mana, dan pelajaran apa aja yang perlu ditingkatkan. Bahasa Inggris tingkat lanjut, bahasa Indonesia tingkat lanjut, karena dia cocoknya di bahasa. Seperti itu. Jadi poin-poin itu. Kalau guru yang tanpa ngerti psikologi, kan dia hanya melihatnya dari akademis. Padahal anak itu belum tentu bisa matematika, tapi senengnya, cocoknya secara psikologi adalah di matematika, belum tentu. Ternyata dia pinternya ngobrol atau ngamati, dia malah cocoknya di psikolog gitu ya. Kayak mahasiswa tertentu, potensi dia gagal untuk lulus ternyata bukan karena tes akademik, tapi karena dia suka menunda-nunda tugas, sering tidak masuk. Jadi belum tentu bodoh, tapi karena problem-problem yang di luar itu. Nah kayak gini aku juga ada lagi nih, tak tunjukin ya. Oh ya, jadi seperti itu. Dan nanti ada konten, ini kan tadi kan roadmap rekomendasi AI ya. Kayak gini ya, rekomendasi sistem dia kan cocoknya di IPA, Saintek. Karena kelas 10 kan, targetnya adalah nanti kan ke jurusan apa, nanti kelas 11-nya. Rekomendasi dari sistem adalah dia IPA, Saintek. Targetnya adalah keinginannya dia. Target adalah, oh aku pilihnya ke IPA gitu ya. Nah, tapi rekomendasi sistem kan nanti nunjukin dari tes-tes itu, ternyata confident kecocokannya benar 89% dia cocok memang di IPA. Otomatis akan fokusnya itu di mapel kelas 11 adalah IPA bidangnya. Nah, ini kan misalnya lihat roadmap, nah ini yang sudah dites Andrew Wijaya kelas 10A, cocoknya ini karena dia apa? Dia di IPS kurang begitu tinggi, di Saintek IPA sangat tinggi dan macam-macam. Dan rekomendasi ini kan bukan cuma berdasarkan tes akademik, tapi tadi tes psikologi, tes minat, tes cara belajar, itu semua. Jadi poinnya adalah yang paling penting adalah tes. Ini 4 poin ini. Kalau ajari AI ini adalah nanti suatu saat misalnya nih guru BK pingin mempertajam AI ini biar lebih sesuai dengan kondisi sekolah ya. Mungkin ada pelajaran lain yang di luar
Itu bisa diajari. Jadi guru BK, kategori BK judulnya apa, isi materi tentang apa. Nah, nanti EE itu bisa diajari persis seperti anu. Misalnya psikolog tentang ini tentang psikologi. Ya, nanti EE bisa diajari lebih tajam. Ya, bisa. Jadi dari Excel atau apa kata-kata yang sudah ada gitu kan. Nanti kita ada buatkan import Excel gitu ya nanti menunya. Ya ini kan ini kan ekspor. Kalau udah jadi ya nanti import. Ini laporan. Laporan nanti bisa Excel, sementara masih kita bikin CSV. Cetak rekap bisa, jadi dari hasil-hasil ini nanti bisa di print sesuai, karena ini masih POC kan nanti bisa sesuai kop suratnya sekolah gitu ya. Kalau pengaturan ini cuma pengaturan API lebih ke teknis. Apalagi yang ngajari AI itu kan ada approve itu Pak. Yang di bawah. Mana ya? Bawah Andri yang itu. Itu apa maksudnya? Ya, jadi kategori adalah student recommendation ya. Nanti prom itu kayak kamu kalau tanya ke ChatGPT itu. Nah, jawabannya seperti apa? Misalnya buat rekomendasi BK untuk siswa berikut. Nah, JSON itu adalah bahasanya komunikasinya dengan data. Jangan diagnosis klinis, tapi lebih ke diagnosa untuk jurusan ya kan. Kalau klinis kan nanti jawabannya dia ke psikologi nanti jawabannya, bukan jurusan. Nah, jawaban yang ideal seperti ini. Kalau jawaban ini sudah sesuai, nanti pada saat diklik approve, otomatis masuk ke datanya AI. Jadi salah satu ilmu tambahan lah. Jadi AI itu kan kalau kita bikin sendiri, bukan langsung pinter kayak ChatGPT, tapi punya kemampuan dasar apa ya? Dia punya intelijensia dasar. Tapi levelnya kan masih level dasar, ya bisa jawab tapi kan belum sedetil kayak ChatGPT yang sudah pinter karena udah banyak orang pakai kan. Nah, kita ajari satu-satu seperti ini. Pertanyaan, nanti kita approve otomatis dia bisa jawab. Begitu juga nanti kan kalau suatu saat jadi CS atau suatu saat jadi CS misalnya, berapa harga untuk aplikasi ini? Kalau dia nggak diajari, ChatGPT aja kalau kita tanyai berapa harga ini, dia pasti global, ya kan? Nah, kalau ini bisa diajari, akhirnya dia spesifik ngajari. Jadi langsung tahu sesuai dengan. Nah, sekarang ini sekolah dan universitas pingin punya kayak gini, tapi tidak mau connect dengan ChatGPT, Gemini, dan DeepSeek atau apapun itu. Karena apa? Tes psikologi adalah kerahasiaan. Kalau itu sampai connect ke API-nya OpenAI atau apapun ya, kan keluar akhirnya data siswa atau mahasiswa ini kan. Itu rata-rata mereka nggak mau. ITS kemarin minta dia nggak mau kalau sampai connect ke API-nya pihak lain gitu, harus bikin sendiri. Nah kalau bikin sendiri kita harus ngajari AI-nya biar pinter gitu kan. Berarti semua siswa nanti bisa login ke sini ya masing-masing. Nah kalau ini bukan buat guru BK-nya ini, ya nanti setiap siswa punya login sendiri-sendiri. Dia bisa tes sendiri di loginnya sendiri. Iya, aku tadi udah jelaskan di WA kan untuk siswa nanti kita buatkan sendiri, entah mau pakai APK apa atau pakai ujian apa. Gitu. Nah, production itu nanti pada saat kita production, kalau ternyata dia pinginnya bundling nih, LMS plus BK data siswa untuk penjurusan ini jadi satu, ya berarti kan LMS plus ini. LMS kan jadi salah satu input aja ini untuk ngamati tes akademisnya kan nggak usah dibikinkan form beda lagi, ngambil aja dari LMS. Contoh nih Pak, kayak itu kan ada tes assessment, pilih siswa. Ini siswanya langsung tes dari loginnya BK ini atau? Iya, loginnya dia sendiri. Oh, loginnya dia. Ya, jadi kan kayak LMS nih, kita mau ujian online. Kalau ujian online ini belum dibuka oleh guru BK ini, ujiannya kan nggak muncul. Oke, tapi untuk yang login siswa belum ya Pak? Belum, aku buatin yang POC-nya, maksudnya yang gurunya, ya untuk gurunya. Jadi nanti ini tes assessment ini bukan di webnya guru. Guru ini monitor aja.
atau membuat soal atau untuk nah siswa yang nanti yang ngisi 4 tes ini. Nah, siswa nanti punya login sendiri. Nah, loginnya mau ikut ke LMS yang sudah ada. Misalnya Petra udah punya nih LMS. Nah, ini jadi menunya LMS-nya dia. Ya kita nanti omong-omongan dengan pihak Petra. Kita ngasih API kita ke integrasikan. Interupsi. Sekarang ini kalau dibikin seperti ini, dari tadi di otak saya itu cuma mikir gini. Apakah setiap si murid tadi itu pakai handphone dia atau dari lokalnya sekolah yang menyediakan laptop untuk menjawab tes ini. Jadi dia dari bawa pulang gitu loh Bang. Jadi hanya sampai misalkan kelas 10 kan kelas 1 sampai 5. Nah satu ruang ini memang 30 orang. Jadi dia bekerja lagi satu ruangannya 30 laptop 30 orang. Itu lebih ideal Pak. Nah maksudku itu lebih ideal. Lebih ideal. Daripada kita kasih handphone masing-masing itu. Dia bawa pulang nanti dia jawabannya instan. Oh sih nanti nyantai. Maksud saya gitu. Iya. Lebih baik kita bikin dia itu soal dan tes ini tidak boleh dibawa pulang menurut saya. Gitu. Iya. Kalau ideal memang dikerjakan di sekolah. Tapi walaupun dipakai handphone dia, kalau yang pernah saya lakukan kan walaupun pakai handphonenya dia, tapi posisi dia ngerjakan itu di sekolah Pak. Oke. Berarti lokal dia. Iya. Ketika dia pulang hilang. Udah nggak ada, hilang soal itu. Kita kan nggak tahu setiap siswa itu, mohon maaf ya, handphonenya dukung apa enggak, kita nggak tahu. Betul ya, karena kita melihat sekolah intelek, handphonenya bagus, nggak mesti. Nah, alangkah lebih bagusnya dari kita ini juga menawarkan kalau mereka itu mau dipakai dengan kita yaitu hardware-nya, sekalian laptopnya, yang bisa dukung ini. Ya, itu kalau mau dibandingin kayak gitu ya. Karena kalau sampai dimainkan dengan laptopnya handphonenya mereka, kita cuma nilai jual cuma ini. Jadi penawaran aplikasi ini sebenarnya panjang. Satu harus connect dengan LMS kalau misalnya sudah punya. Kalau nggak punya ya kita tawarkan langsung bundling. LMS untuk masuk ke tes akademik. Terus habis gitu ada lagi tes psikologi ringkas Big Five ini, kecenderungan kepribadian siswa, itu kadang-kadang lebih efektif kalau kita buatkan chat AI yang bisa jadi teman curhatnya dia. Jadi penilaiannya itu jadi penilaian yang gini, kadang-kadang anak-anak pada saat dites ini itu ngarang-ngarang. Biar dia nilainya bagus. Nah, kalau pada saat ada tes psikologi yang pakai chat WA misalnya, WA tapi yang jawab tetap AI. Itu pertanyaan yang ngarang itu bakalan ketahuan. Caranya gimana? Diulang-ulang. Karena pertanyaan yang pernah ditanyakan oleh AI itu masuk ke database. Pada saat dia ngarang di level awal atau di awal dia ngarang, dibagus-bagusin. Ini bakalan nanti ngulang dengan pertanyaan yang random tapi sebenarnya jawabannya bakalan korek dia gitu kan. Jadi bakalan diulang-ulang sampai ketemu, oh ternyata kamu yang kemarin itu bohong. Itu bakalan kelihatan. Itu kalau pakai model WA yang connect dengan AI. Tapi kan karena ini bukan untuk mencari kebohongan atau melihat kepribadian siswa secara khusus, ini kan hanya untuk melihat ini anak ini cocoknya di jurusan apa gitu kan. Penjurusan. Nah, anak-anak kalau kayak gini karena ini fungsinya adalah penjurusan biasanya lebih terbuka karena untuk dia sendiri, untuk kepentingannya dia. Nah, kemarin memang si Petra itu waktu kita meeting Zoom itu, dia memang mintanya tes minat ini Mas Andri. Karena memang anakku kan sekarang kelas 10, kelas 1 SMA. Mau kelas 2 kemarin saya tanya, kamu waktu kemarin ke jurusan kamu ingin ke kelas 2 itu tesnya pakai apa? Pakai biasa kayak zaman kita itu isi pertanyaan biasa dikumpulkan, terus si psikolog tadi menilai akhirnya 1 minggu atau 2 minggu keluar jawaban itu kembali murid masing-masing. Dipanggil kita orang tua dikasih tahu. Nah kalau ini kan langsung. Langsung nggak pakai nunggu 2 minggu. Ngomong putus-putus. Berarti kita sudah sempat meeting sama Petra. Saya sudah meeting, saya yang ngomong. Saya bilang Pak, kami minta waktu untuk ketemu dari Ferry, Robert. Si Robert kan kemarin dari tadi dari sana. Si gurunya aku mau itu dia bilang kapan kamu siap? Terus kerekam. Bang Hidu. Ya. Bang Hidu. Yang kedua, bisa nggak ya kita bikinkan satu aplikasi
satu bisa nggak kita bikin satu aplikasi tentang psikolog ini, mungkin mereka mau curhat itu masukkan ke masing-masing WA. Jadi misalnya mereka pengen curhat nih, dibully orang atau apa, dia tinggal buka aplikasi apa yang dia bisa ngomong secara japri dengan ChatGPT tadi contohnya, langsung dikontrol sama sekolah. Iya, Jadi bisa. dia nggak harus ke sekolah bang, laptop sekolah masuk gitu, maksudku. Jadi kalau sekarang memang lebih bagus kalau pakai WA. Soalnya, iya, jadi gini, WA itu mesti anak itu lebih seneng karena pada nginstal aplikasi baru, ya kan? Kadang wah males ini aplikasi apa lagi gitu kan, kadang gitu. Tapi kalau dari WA kita kasih nomor khusus, tapi kita ngomongnya bukan ke siswa itu ini bukan untuk ngorek-ngorek kamu, enggak. Kita ngomongnya ini buat teman curhat atau apa. Jadi mereka, nah nanti AI-nya itu kita ajari jadi kayak teman curhat memang. Apa problemmu, kondisinya apa, terus tanya kabar atau apa, jadi kayak temen lah gitu kan. Akhirnya dia cerita dengan enak kan, kayak apa tingkat kesulitanmu dalam belajar kayak apa. Jadi kita guru itu nggak mungkin guru BK dengan ratusan siswa bakalan bisa handle satu-satu, itu nggak mungkin. Iya, itu udah aku di sekolah-sekolah yang aku kasih LMS itu rata-rata mereka gitu problemnya. Mau bikin anti bully pun, kalau misalnya ternyata kita buatkan aplikasi pelaporan, dia bisa ngelapor. Cuma kan guru-guru ini nggak mungkin nanggepi semua laporan kan. Bisa aja laporan apa istilahnya cuma bos Joni apa? Karena nggak seneng dengan temennya, akhirnya dia atau whistleblower tapi tanda tanya anonim siapa yang dilaporin nggak tahu ada apa itu kan. Akhirnya yang terjadi, nah problem anak nakal ini kadang-kadang malah bukan hanya sebatas di sekolah. Nah aku yang kemarin di mana Bayangkari tak tanyai, laporan ini bisa nggak kasus yang di luar sekolah dilaporkan? Mereka nggak mau, sebatas masuk sekolah. Di luar itu laporan nggak dihiraukan. Nah, kalau aku mikirnya itu salah, karena problem mereka belum tentu di lingkungan sekolah. Bisa aja orang tuanya terlalu keras, ya kan? Orang tuanya malah terlalu keras, atau tetangganya, atau teman-teman lingkungannya yang akhirnya dia bikin kayak begitu gitu kan. Belum tentu teman sekolah. Itu yang aku mikirnya kemarin loh. Kenapa kok hanya laporan? Bisa laporan hanya di batas waktu jam sekolah gitu. Di luar sekolah kok nggak bisa. Padahal problem itu belum tentu di sekolah. Iya. Ada nomor tadi, misalkan dia sudah di rumah kan, dia ingin curhat dengan. Tapi gini Bang Sindu, bisa nggak kita ini juga bikin satu protek? Karena kan ChatGPT ini saya sendiri pernah nyoba. Aku lihat di sama orang itu cara menghilangkannya apa? Lu dijawab Pak, caranya ngawur loh ChatGPT. Kayak saya mau bunuh diri bagaimana? Saya pernah jujur, saya tanya itu diajarin. Nah, bisa nggak punya kita ini memprotek untuk kata-kata yang nggak wajar? Misalkan namanya anak dia lagi down ya, aku ingin bunuh diri karena diputus pacarku. Oh, kamu lakukan ini aja. Gini, nah jadi supaya si AI ini menjawab, memberi semangat gitu. Ya. Ini tak tunjukin ya yang sudah aku bikin, yang aku mau aku anukan ke ITS. Itu mungkin itu bisa Bang Sindu, karena gini, karena ChatGPT sekarang kan terlalu lost ya menurutku. Nah jadi kita masuknya itu lebih ke filter gitu loh Bang Sindu, maksudku. Siap. Mungkin itu salah satu ide supaya dia itu, oh berarti aku ini dikasih spirit, bukan dikasih apa? Judge. Iya. Untuk materi orang kamu beli pisau panjang ya itu ChatGPT itu sampai segitunya sih. Enggak ada. Malah mati lupa. Sampai segitunya. Karena gini Mas Andri, saya berpikir itu gini, ini pikiran saya sekarang ya. Karena kan murid sekarang ini kan mikir itu beda dari kita dulu. Ya. Mereka itu bisa 10 angka daripada kita dulu. Ya. Nah, maksudku karena mereka ketergantungan dengan ini, AI, ChatGPT. Nah, kita mau bikin khusus untuk muridnya Petra ini, kalau mereka pengen curhat, pengen apa, ChatGPT ini menjadi teman yang memberi semangat. Bukan malah membuat dia itu punya satu senjata untuk menyerang gitu maksudku. Ngajari gitu loh maksudku. Mungkin itu perlu ditambahin itu Bang Cidi. Server AP, udah benar ITS dashboard.
Nah ini. Jadi yang kemarin kita bikin bentuk ITS itu mirip yang Pak Ferry ceritakan. Jadi kita pertama adalah sesi pertama adalah pra-counseling, itu adalah identitas atau profiling siswa atau mahasiswa ya. Mahasiswanya kategori umum atau apa, nanti kalau siswa ya SMA, nama, NIK ya kalau SMA ya, jurusan macam-macam, riwayat pendidikan, profesi orang tua, kondisi ekonomi kita masukkan. Karena salah satu potensi untuk tekanan mental adalah kondisi ekonomi juga. Betul. Kita masukkan datanya. Deskripsi diri, kegiatan saat ini, beban atau tuntutan dan harapan kita masukkan. Itu pertanyaan awal untuk sesi pertama, Pak. Itu mereka yang mengisi. Iya, nanti mereka mengisi. Nah, kayak gini ya, beban, tuntutan, beban dari lingkungan, beban dari keluarga, dan lain-lain. Nah, nanti langsung kondisi dia mungkin bisa pakai imut ikon ya. Kamu sekarang hari ini seperti apa? Seperti gangguan tidur, motivasi menurun, khawatir masalah ekonomi, itu bisa ada indikator poin-poin, Pak. Ini kalau misalnya tinggi berarti dia bisa ngeklik nih. Aku sekarang nih susah tidur nih, misalnya apa gitu kan. Nah, terus habis itu form itu bisa disimpan. Pada saat form disimpan, otomatis nanti akan ini akan membuat penilaian nih, Pak. Ini kayak ini yang tadi bunuh diri tadi ya ceritanya. Aku udah gak bisa mikir lagi. Nah, misalnya ini dari awal nih. Kita ngisi dari awal. Pada saat sudah mengisi yang pra-counseling tadi, data-data tadi, otomatis akan menjawab data itu ke WA-nya dia. Ini kan simulasi nih kalau WA ya. Data forum pra-counseling, ringkasan forum pra-counseling mahasiswa ini kayak gini, estimasi rasio seperti ini. Nah, terus habis gitu, nanti mungkin bakalan bertanya, silakan kalau mau curhat atau apa ya untuk pendalaman ya. Terus dia jawab nih, misalnya saya kelelahan dan sulit bagi waktu. Nah, ini yang jawab, saya mendengar bahwa kamu merasa kelelahan dan kesulitan bagi waktu, ini bisa sangat membebani. Jadi dia memberi positif, Pak, seperti yang omongan sampean lah ya. Jadi ya masukan positif. Ya, saya harus bekerja untuk biaya kebutuhan kuliah. Saya merasakan betapa sulitnya situasi. Jadi dia itu mendukung anak ini. Jadi jawabannya nggak Sampai yang terakhir, misal dia paling stres banget nih, saya bunuh diri. Nah, ini dia juga memberikan kan, kayak apa nih? Saya menangkap ada tanda bahwa kondisi kamu mungkin sedang sangat berat dan beresiko. Yang paling penting adalah sekarang adalah keselamatan kamu. Nah, dia kan tolong jangan hadapi ini sendirian, gitu kan. Dan tetap memberi risk monitor 100% high, berbahaya karena dia sudah sampai ngomong bunuh diri. Oke, saya potong. Sekarang kan dashboard kayak gini. Berarti yang sebelah kanan itu yang melihat siapa? Psikolog. Pak, HRD. Kalau si mahasiswa tadi seperti chatting. Nah, kalau mahasiswa ini kan aku ngasih simulasi karena ini POC, nantinya ini kan di WA-nya mahasiswa. Si mana WA? Tengah ini loh. Oh, tapi itu sing kanan. Sing kanan kan ada. Nah, yang kanan ini psikolog. Boleh nggak yang tengah ini dibikin lebih menarik lagi supaya masyarakat itu bisa terima? Sedikit menarik di apa seperti kita lagi WA sekarang kan menarik. Oh ya, kalau yang tengah ini nanti WA, Pak. Nggak di sini. Di handphone kan? Iya, WA di WA. Berarti kan tampilannya itu maksudku ikut WA atau tampilan? Ikut WA. Jadi pada saat dia sudah ngisi forum tadi mana forum pertama? Jadi pada saat dia ngisi pertama ini, Pak. Itu dia ngisinya melalui WA juga ya? Melalui handphone dia? Atau melalui? Nah, kalau ngisi pertama ini melalui webnya kampus atau LMS atau apalah itu. Kalau ITS sudah punya aplikasi namanya MyITS. Nah, itu nanti minta dikonekkan ke MyITS. Cuma pertanyaan ini mirip ini. Ini pertanyaan ini ketika saya datang ke UPN itu, ini yang diminta sama Bu Eli. Yang UPN ini yang diminta. Dan ini juga yang saya jual. Karena UPN itu kan banyak mahasiswa sekarang itu tekanan tinggi. Aku nggak tahu tekanan tinggi maksudnya apa, aku kurang paham. Cuman saya menjual kemarin itu supaya AI kita ini menjadi temannya mereka untuk curhat. Iya. Tetapi membawa mereka tuh ke titik yang positif. Nah, tadi kepikir aku dulu, ChatGPT kan bahaya. Bisa membuat kita
generalisasi. ChatGPT itu terlalu bebas karena kan dia global lah, iya universal. Kalau ini kan kita bisa spesifik. Betul. Jadi bahkan pada saat level dia sudah berbahaya, dia akan merekomendasikan ke psikolog. Endingnya itu. Jadi kita tidak akan menghilangkan manusia di sini. Tetap harus ada human in the loop lah bahasanya. Harus ada manusia di tengah-tengah itu. Jadi AI ini hanya merekomendasikan, membantu merekomendasikan ke HRD kalau untuk bekerja ya, untuk kantor. Tapi untuk mahasiswa ya mungkin ke BK lah, BK kampus. Nah, rekomendasikan. Nah, ini level psikologinya udah di level bahaya itu. Loh, sekarang gini Pak. Untuk misalkan si siswa atau misi kelas siswa atau mahasiswa itu dikategorikan tadi high risk. Bagaimana cara supaya si guru tadi lebih cepat menindakin anak tadi, menyadari. Sekarang si guru tiba-tiba ini kita ngomong mahasiswa tuh ribuan, ratusan ya. Ya kan si guru kan nggak mungkin kan satu-satu dihandle. Bagaimana caranya dia itu supaya bisa cepat dihandle sama psikolog atau ya apa? Selain guru itu, jadi si AI itu menjawab. Jadi kalau gini Pak, AI kan hanya menjadi indikator. Pertanyaan dia kan akhirnya masuk ke database nih, analisa kan dia. Oh ternyata ini berbahaya. Dan nanti di dashboardnya guru BK ini, siswa yang high risk ada notifikasi Pak. Ada kayak statistik lah level anak ini high risk ya, rapotnya ada rapotnya. Iya, rapotnya. Jadi mana yang harus ditangani dulu nanti ya urutannya gitu. Ya, yang high risk ditangani. Oke, paham. Ini bagus sih. Ini kemarin yang saya bahas di UPN ini Mas Andri. Yang ini saya bahas tentang ini. Tapi suratnya lebih general ya, ekosistem. Suratnya. Kemarin yang aku kasih dia itu. Iya. Aku ngasih, saya. Iya, kemarin UPN masih ke general karena kita nggak tahu. Nah, ini proposalnya yang buat General. Kan kita belum ketemu lagi mintanya secara spesifik apa. Ini Mas Andri, kemarin saya memang kasih general. Saya ngomong sama Bu Eli. Saya nggak tahu kebutuhan di UPN ini apa. Nah, saya kesini nih bawa unit general dulu Bu Eli. Tapi apa yang Bu Eli minta, yang mudah-mudahan kami AP bisa membantu. Oh gitu Pak Ferry. Iya, tapi makanya Bu Eli, karena aku juga KPD ya, makanya saya pengusaha direktur ini. Jadi saya ini saya presentasi sama orang IT. Oh iya Pak, aku ya kamu dari DTV kamu dia dosen kimia. Menurut. Ya Pak, tak atur nah. Ngomongnya gitu Mas. Nah itu sudah dapat feedback. Ini sudah dapat. Baru tahu tadi kemarin yang Sofi sudah bagus Stefan. Itu tak kirim ya, punyanya Ubaya. Tapi punya Ubaya ini ecek-ecek, cuma kuesioner, nggak seperti EE gitu. Ini bagus. Ini lengkap ini. Oh, tapi tampilan WA kayak ini. Enggak, ini tampilannya gurunya Pak. Jadi melihat history chatnya, penilaian. Karena jadwalnya itu Senin atau Selasa minggu depan UPN. Nah, Senin tadi Robert bilang, kalau bisa Senin kita ke Petra dulu. Abang ada acara Polda nggak Senin? Besok loh. Senin enggak, ya acara besok. Iya. Drone mainan drone besok deh. Ngawasi Trisakti 20 Mei. Hari reformasi. Hari reformasi loh. Jadi kan Mbak Intelkam Mabes kan tak bikinkan drone yang bisa menghitung massa. Ya. Nah, sudah balik. Ya itu. Masa bagi lu.